Bayangkan, sebuah negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun justru menghadapi dilema besar dalam pemanfaatannya. Di satu sisi ada kebutuhan mendesak untuk energi yang stabil demi mendukung pertumbuhan ekonomi, di sisi lain upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat terus menjadi tantangan. Isu pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, khususnya proyek PLTU Suralaya 9 dan 10 menjadi contoh nyata dari paradoks ini. Mari kita telah lebih dalam, apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek besar ini. Saat ini, isu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU masih menjadi perbincangan hangat masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek besar pemerintah, yaitu PLTU Suralaya 9 dan 10, yang direncanakan akan segera beroperasi pada tahun 2020 mendatang. Proyek ini memicu pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon, serta transisi menuju energi terbarukan. Di tengah gencarnya agenda global untuk mencapai net zero emission, dan meningkatkan penggunaan energi bersih, ekspansi PLTU Suralaya justru menimbulkan paradoks kebijakan di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, unit pembangkitan Suralaya merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Indonesia Power, anak perusahaan dari PT PLN atau Persero. Sejarah pembangkit ini dimulai pada tahun 1984 dengan pembangunan 2 unit pertama, kemudian terus berkembang hingga memiliki 8 unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang mencapai 3.440. Namun, ekspansi besar-besaran melalui pembangunan PLTU Suralaya 9 dan 10 menambah dimensi baru dalam perdebatan seputar dampak lingkungan dan sosial. Proyek ini memiliki total kapasitas sebesar 2.000 W, hampir 50% dari kapasitas tim kompleks PLTU Suralaya unit 1 dan 8. Penambahan kapasitas ini tentunya meningkatkan pasokan listrik, namun memicu kekhawatiran terhadap lonjakan emisi karbon, pencemaran udara, dan dampak kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ironisnya, pengembangan PLTU ini berlangsung di tengah janji pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga mencapai 23% di bauran energi nasional pada tahun 2025 mendatang. Janji ini semakin ditegaskan dengan langkah Presiden Joko Widodo yang pada tahun 2020 lalu menekankan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Peraturan ini tidak hanya menargetkan percepatan pengembangan energi terbarukan, tetapi juga secara spesifik mengatur pemensiunan dini PLTU dalam pasal 3 yang menunjukkan arah kebijakan menuju transisi energi yang lebih bersih. Namun, keberadaan proyek besar seperti ini, PLTU Suralaya 9 dan 10 ini justru menimbulkan kontradiksi terhadap semangat yang tertuang dalam peraturan tersebut. Di satu sisi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis batu bara, tetapi di sisi lain, proyek baru yang memperpanjang umur batu bara menjadi sumber energi tetap dijalankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana kebijakan ini diterapkan secara nyata, dan apakah ada konsistensi dalam pelaksanaannya? Di luar polemik terkait kebijakan energi nasional, pembangunan PLTU Suralaya 9 dan 10 ini telah membawa dampak cukup signifikan di berbagai aspek kehidupan. Masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar lokasi PLTU merupakan pihak pertama yang terdampak dari pembangunan proyek tersebut. Lalu, apa saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Yang pertama, kesehatan masyarakat yang terancam. Pembangunan PLTU Suralaya 9 dan 10 ini diperkirakan akan memperburuk kualitas udara di Suralaya yang sudah tercemar polusi sebelumnya. Di sisi lain, hal tersebut turut menyebabkan peningkatan penyakit, terutama pada masalah pernapasan atau ISPA, yang diakibatkan oleh emisi karbon yang tinggi dan dapat memicu resiko kematian dini sampai pada angka 4.700 selama 30 tahun mendatang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon, sejak tahun 2018 sampai dengan Mei 2020, sudah terdapat 118.184 kasus ISPA di Kota Cilegon. Bahkan Dinas Kesehatan Kota Cilegon mencatat sekitar 17.382 warga mengalami ISPA dari bulan Januari sampai pada bulan Juni pada tahun 2023, dengan lokasi terbanyak berada di Puskesmas Pulau Merak sebanyak 3.274 kasus. Bahkan, Kota Banten juga dinobatkan sebagai salah satu wilayah dengan kasus penyakit ISPA terbanyak di Indonesia. Yang kedua, dampak lingkungan. PLTU Suralaya 9 dan 10 akan memperparah emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang turut berkontribusi pada perubahan iklim. Pembangunan proyek ini diperkirakan akan mengeluarkan 250 juta metrik ton karbon dioksida ke atmosfer selama 30 tahun umur pakainya. Hal ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena Indonesia sendiri merupakan negara yang rentan terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Selain itu, kerusakan lingkungan termasuk penurunan kualitas udara, pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah cair PLTU, maupun kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan dan kerusakan ekosistem, di mana hasil pertanian dan perikanan di daerah tersebut menjadi semakin tidak layak untuk dikonsumsi. Bahkan, rencana pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 ini telah menghilangkan hampir seluruh pantai Salira yang selama ini digunakan sebagai ruang publik. Yang ketiga,
dampak sosial dan ekonomi. Dengan adanya proyek pembangunan PLTU ini dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal, seperti adanya penggusuran paksa pada masyarakat setempat dan kerugian ekonomi tanpa adanya kompensasi yang setimpal. Masyarakat yang terdampak menyatakan akan minimnya informasi maupun konsultasi sebelum lahan mereka diakuisisi untuk pengembangan PLTU. Bahkan, masyarakat setempat menerima tekanan dan merasa takut apabila menolak terkait syarat pemindahan dengan kompensasi yang dinilai tidak setara. Di sisi lain, banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan maupun kehilangan mata pencaharian yang berbasis pada pertanian, perikanan, maupun industri pariwisata. Seperti halnya nelayan yang merasa kesulitan dalam menangkap ikan dan harus memancing jauh dari pantai akibat pembangunan PLTU. Hal ini juga dapat menyebabkan pergeseran masyarakat setempat seperti memunculkan ketidaksetaraan ekonomi dan kesenjangan sosial. Proyek PLTU Suralaya, salah satu pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia, memiliki dampak positif meskipun ada dampak negatif yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan pembangunan unit 9 dan 10 ini, kapasitas tambahan sebesar 2.000 MW diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, terutama di Pulau Jawa. Keuntungan dari pembangunan ini meliputi: pertama, pasokan listrik yang stabil, mendukung kawasan industri. 2. Penciptaan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, terutama selama fase konstruksi. 3. Peningkatan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui aktivitas ekonomi yang lebih aktif. Proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya yang terletak di pesisir selatan Jawa menjadi simbol penting bagi kemajuan energi Indonesia. Namun, pembangunan ini menghadirkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat lokal serta melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusannya. Bagi masyarakat Suralaya, proyek ini membawa dampak langsung seperti hilangnya lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencarian utama. Di sisi lain, ada harapan bahwa proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja dan membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi komunitas lokalnya. Proyek ini juga didukung oleh lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan International Finance Corporation atau IFC yang memberikan pendanaan besar. Namun, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sering menjadi sorotan, terutama karena dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial mereka. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, berperan penting dalam memberikan izin dan regulasi untuk mendukung proyek ini. Meski demikian, banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan pemerintah sudah mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal secara menyeluruh. Sementara itu, kelompok lingkungan dan aktivis termasuk PEN Asia dan Inclusive Development International terus memperjuangkan evaluasi mendalam mengenai dampak proyek ini. Mereka menuntut keadilan bagi masyarakat yang terdampak dan keberlanjutan dalam implementasi proyek. Proyek PLTU Suralaya mencerminkan kompleksitas pembangunan besar. Ada potensi manfaat yang signifikan, namun juga tantangan besar yang menuntut perhatian serius terhadap hak masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keamanan sosial terus dipertanyakan. Proyek pembangunan PLTU dan reklamasi di Banten memicu ketegangan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional. Warga sekitar, terutama yang terdampak reklamasi Pantai Indah Kapuk atau PIK2, menyuarakan penolakan karena proyek ini dianggap merusak lingkungan, mengancam mata pencarian, dan mengabaikan hak mereka atas tanah. Pada 17 Oktober 2024, ratusan warga secara terbuka menolak proyek tersebut, menuntut penghentian pembangunan serta kompensasi yang adil. Keterlibatan International Finance Corporation atau IFC sebagai pendana proyek juga menjadi sorotan. IFC dikritik karena dinilai tidak konsisten dengan kebijakan keberlanjutan yang seharusnya melindungi masyarakat lokal dan lingkungan. Kritik ini memperdalam ketidakpercayaan warga terhadap lembaga internasional yang dianggap lebih mementingkan keuntungan ekonomi dibandingkan kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi lain, pemerintah dan pengembang berpendapat bahwa proyek ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi nasional serta mendukung pertumbuhan infrastruktur. Namun, masyarakat dan aktivis lingkungan menekankan dampak buruk terhadap ekosistem serta risiko sosial yang ditimbulkan. Perdebatan ini mencerminkan konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dinamika konflik ini menunjukkan betapa kompleksnya isu sosial yang muncul dari proyek pembangunan di Banten. Lalu, bagaimana sih kelanjutan dari isu pembangunan PLTU 9 dan 10 ini? Seperti kita ketahui bersama, bahwa masa depan proyek PLTU Suralaya 9 dan 10 masih penuh dengan tanda tanya. Di samping kita melihat harga mahal yang harus dibayar terkait dampak yang dihasilkan, apakah benar bahwa PLTU 9 dan 10 ini diklaim ramah lingkungan atau hanya sebatas omongan belaka? Seperti yang disampaikan oleh Deputi General Manager Indoraya Tenaga, Kardi bin Kasiran, yang juga Special Purpose Company SPC PLTU 9 dan 10, beliau menjelaskan bahwa PLTU tersebut telah menggunakan sistem teknologi canggih untuk meminimalkan pencemaran udara sekitar. PLTU 9 dan 10 ini juga dianggap sebagai satu-satunya proyek PLTU yang paling ramah lingkungan karena menggunakan sistem pengendali emisi seperti partikulat. Untuk mereduce itu ada namanya ESP yang berfungsi sebagai pengendali atau pemisah debu dari udara yang menggunakan listrik statis, sehingga debu yang keluar dari cerobong pembuangan bisa diturunkan hingga 99,8%
begitupun untuk mereduksi sulfur dan yang lainnya. Selain itu, proyek PLTU juga direncanakan sebagai pembangkit listrik hybrid pertama yang akan menggunakan hidrogen amonia hijau dalam proses produksinya, di mana hidrogen dan amonia tidak hanya digunakan sebagai energi baru, namun juga sebagai penyimpanan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang memiliki peran penting sebagai pengganti bahan bakar fosil. Seiring hal tersebut, besar harapan kami bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen dalam upaya transisi energi, termasuk pada proyek pembangunan PLTU Suralaya 9 dan 10, di mana harus selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Proyek PLTU Suralaya 9 dan 10 adalah cerminan nyata dari kompleksitas kebijakan energi di Indonesia. Di satu sisi ada manfaat besar bagi pasokan listrik dan pembangunan ekonomi, namun di sisi lain dampak sosial, kesehatan, dan lingkungan tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya, mampukah kita menemukan keseimbangan antara kebutuhan energi dan tanggung jawab terhadap masa depan? Jawaban atas pertanyaan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita terus kritis dan peduli untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Terima kasih.